Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mencoba mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kelas mamalia pada ordo pemakan semut, ordo Cetacea, ordo Perissodactyla, dan ordo Artiodactyla pada mata kuliah taksonomi vertebrata oleh dosen kita yaitu Ibu Aza Nuzula Putri MPD. Nah, kelompok 8 yang beranggotakan yaitu adalah yang pertama Amelia Kenhapsari, yang kedua saya sendiri Jenny Rezeki Luban Gaol, ketiga Nurfaliza, dan yang keempat adalah Marliana Putri Rizky. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kelas mamalia. Nah, kelas mamalia ini merupakan tingkatan tertinggi pada kingdom Animalia. Nah, mamalia ini memiliki ciri khas utama yaitu memiliki glandula atau memiliki kelenjar susu. Nah, pada tubuh kelas mamalia ini ditutupi oleh rambut dan ada pula spesies yang tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu serta bersifat homoioterm. Nah, selanjutnya yaitu ordo pemakan semut. Nah, ordo pemakan semut atau Polydota ini adalah hewan yang berhabitat di Asia Selatan dan Tenggara, pada bagian tropis dan subtropis di Afrika. Nah, daerah tropis dan zona transisi atau subtropis ini berbatasan dengan daerah tropis di utara dan selatan yang kaya akan jumlah semut dan rayap yang cukup sangat penting untuk mereka dapat bertahan hidup. Nah, selanjutnya ciri-cirinya yaitu sebagian besar hewan pemakan semut dan rayap ini aktif pada malam hari dan lebih didominasi terestrial tetapi juga suka memanjat. Nah, pada siang hari mereka tidur, sering meringkuk di cabang yang bercabang dan pada tanaman lain yang dapat tumbuh di pohon. Selanjutnya ada ordo Cetacea. Nah, ordo Cetacea ini merupakan mamalia yang hidup di air, tidak memiliki daun telinga, rambut, dan kelenjar kulit, serta tidak memiliki tungkai belakang atau ekor horizontal. Nah, hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenhapsari. Di sini akan melanjutkan materi mengenai ordo Perissodactyla. Nah, ordo Perissodactyla adalah salah satu dari dua kelompok ungulates atau mamalia berkuku. Mamalia yang berjalan di ujung jari kaki mereka atau unguligrade locomotion. Nah, Perissodactyla hidup terrestrial dan mengumpulkan makanan menggunakan mulut, karena struktur kaki mereka sulit untuk menggenggam atau memanjat. Selanjutnya ada ordo Artiodactyla yang dikenal sebagai ungulates berkuku genap. Sebagian besar Artiodactyla hidup di habitat yang relatif terbuka. Mereka dapat ditemukan di semua jenis habitat dan berasal dari setiap benua, tidak termasuk Australia dan Antartika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai morfologi atau karakteristik fisik dari ordo pemakan semut, Cetaceae, Perissodactyla, dan Artiodactyla. Yang pertama, ordo pemakan semut atau Polydota. Nah, memiliki panjang ukuran kepala dan tubuh 12-35 inci atau 30-90 cm. Panjang ekornya 10-35 inci atau 26-88 cm dan beratnya 1-35 kg. Pangolin memiliki anggota tubuh kecil, pendek tetapi kuat dan masing-masing diikat dengan gigit tajam dan cakar. Sisik melindungi setiap bagian tubuh kecuali untuk bagian bawah kepala dan sisi wajah, tenggorokan dan leher, perut, sisi dalam anggota badan, dan pada snout dan dagu, dan pada beberapa spesies di permukaan luar kaki depan. Warna sisik termasuk coklat gelap, coklat zaitun gelap, zaitun pucat, coklat kuning, dan kekuningan. Pangolin atau trenggiling memiliki kepala kecil, halus, dan merunding atau kerucut.
mata kecil tanpa kelenjar pelumas untuk kelopak mata. Pangolin bersifat edenats, yaitu menggunakan lidah mereka untuk mencari makan. Lidah sangat panjang dan mirip cacing, dan kelenjar ludah yang termasuk lidah dengan lapisan air liur norak di mana serangga menempel. Sangat besar, berukuran 22 sampai 24,5 inci atau 360 sampai 400 cm. Yang kedua, ordo Perissodactyla. Nah, karakteristik mamalia ini adalah tidak memiliki tanduk. Mamalia ini berkuku ganjil, memiliki baris panjang 5 hingga 7 gigi pipi besar, dipisahkan oleh diastema dari gigi anterior. Makanan sering dikumpulkan melalui gigi seri. Beberapa spesies mamalia termasuk Mamalia Perissodactyla adalah zebra, kuda, dan tapir. Dan yang terakhir, ordo Artiodactyla. Artiodactyla menunjukkan banyak variasi dalam penampilan fisik. Massa tubuh berkisar dari 4.000 kg, contohnya kuda Nil, hingga 2 kg pada kancil yang lebih kecil. Tinggi berkisar dari 5 cm, contohnya jerapah, hingga 23 cm, contohnya kancil yang lebih rendah. Sebagian besar Artiodactyla memiliki mata yang diposisikan secara lateral, sering dengan bulu mata panjang. Mereka biasanya memiliki telinga berputar yang bulat atau menunjukkan pada ujung dan relatif besar dalam kaitannya dengan ukuran tengkorak. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sifat biologi. Ordo Perissodactyla dan ordo Artiodactyla, di mana ordo Perissodactyla hidupnya terestrial atau amphibius dengan cara berjalan unguligrade, kecuali pada Tylopoda yang digitigrades. Sedangkan pada ordo Artiodactyla hidup terestrial yang berukuran sedang sampai besar, berjalan dengan cara unguligrade. Lalu beberapa gigi, seri, dan taring yang mungkin direduksi atau hilang atau membentuk taring. Pada kebanyakan jenisnya mempunyai distema yang lebar. Sedangkan pada ordo Artiodactyla ekor bergerak secara beberapa gigi seri dan kanin yang memungkinkan direduksi atau tidak ada, dan selalu terdapat diastema horizontal. Pada ordo Perissodactyla, tanduk jika ada mempunyai teras dari tulang, sedangkan ordo Artiodactyla tidak pernah ada tanduk yang berteras tulang. Lalu poros kaki berada di antara jari kaki ketiga dan jari kaki keempat atau paraksonik. Sedangkan pada ordo Artiodactyla memiliki bentuk gigi yang semuanya. Selanjutnya ada sistem organ, di mana sejumlah organ yang disusun saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi di dalam tubuh, yaitu ordo pemakan semut, cetacea, Perissodactyla, dan Artiodactyla. Sistem reproduksi. Kelamin terpisah, fertilisasi internal, lubang genital dan anus terpisah. Hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis. Itu pada ordo cetacea. Selanjutnya, sistem ekresi, di mana sepasang ginjal bertipe metanefros, bentuk seperti kacang kapri, ruang ginjal atau pelvis renalis dengan kandungan kemih atau vesika urimaria dihubungkan oleh sepasang ureter. Selanjutnya ada taksonomi. Beberapa taksa ada ordo pemakan semut, di mana kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, genus Myrmicopaga, dan spesies Tridactyla. Selanjutnya ada ordo Cetacea, di mana kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Cetacea, famili
Balaenopteridae genus Megaptera dan spesiesnya Megaptera nova-angelae. Selanjutnya pada ordo Cetaceae ada kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Cetaceae, famili Delphinidae, genus Verasa dan spesiesnya Verasa attenuata. Oke teman-teman, kita lanjut dengan taksonomi dari 4 ordo yang kita bahas pada kelas Mamalia. Yang pertama ada ordo pemakan semut atau ordo Philodota. Nah, untuk klasifikasinya ada Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Philodota, famili Myrmesophagidae, genus Myrmesophaga, jenis atau spesiesnya Myrmesophaga tridactyla atau terenggiling. Selanjutnya ada ordo Cetaceae atau mamalia laut. Nah, ada 3 famili dalam ordo ini. Yang pertama ada famili Balaenopteridae. Untuk klasifikasi atau contoh spesiesnya, yang pertama ada Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Cetaceae. Nah, untuk familinya Balaenopteridae, genus Megaptera, spesies Megaptera nova-angelae, atau salah satu nama pausnya itu adalah paus bungkuk, teman-teman. Nah, untuk famili yang kedua itu ada famili Delphinoidae. Nah, untuk kerajaan filum kelas ordo itu sama famili Delphinidae, genus Veresa, spesies Veresa attenuata. Itu agak kurang A-nya kurang teman-teman ya, atau dia adalah salah satu paus pembunuh kerdil. Nah, dia jarang ditemukan sebenarnya teman-teman, susah ya untuk melihatnya. Kemudian ada masih dalam famili Delphinidae teman-teman, kerajaan filum kelas ordo sama subordo Odontoceti, famili Delphinidae, genus Globicephalinae, spesies Globicephala spesies, atau paus pilot sirip pendek. Nah, famili yang ketiga adalah famili Monodontidae atau keluarganya lumba-lumba ya teman-teman ya. Kerajaan filum kelas ordo sama familinya Monodontidae, genusnya Delphinapterus, spesies Delphinapterus lucas. Nah, kita lanjut ke ordo Perissodactyla atau hewan mamalia berkuku ganjil. Nah, dia ada 2 ordo teman-teman, ada Equidae dan juga Tapiridae. Yang pertama itu adalah ordo Equidae. Nah, kita kenal ya, ada zebra, ada kuda, ada keledai, dan lain sebagainya. Ya, untuk taksonominya Kingdom filum kelas. Nah, sama teman-teman ya, ordonya Perissodactyla, famili Equidae, genusnya Equus, subgenus Asinus, dan spesiesnya adalah Equus africanus. Nah, karena nama itu Africanus ya, berarti dia adalah salah satu keledai Afrika ya teman-teman. Kemudian famili Tapiridae, berbeda ya teman-teman ya, kalau dari bentuk fisik dari Tapiridae dan juga Equidae ini kakinya lebih panjang, lehernya lebih panjang. Kalau ini kakinya pendek dan moncongnya panjang, dan badannya cenderung seperti membulat gitu teman-teman. Untuk klasifikasi dari Tapiridae ini sendiri adalah kerajaan filum kelas sama, ordo sama, famili Tapiridae, genus Tapirus, spesies Tapirus indicus atau tapir. Nah, selanjutnya ada ordo Artiodactyla teman-teman. Ada 3 famili pada ordo ini. Yang pertama ada famili Giraffidae atau jerapahan ya. Kerajaan filum kelas sama, ordonya Artiodactyla,
famili Giraffadae, genus Giraffa, famili Giraffidae, genus Giraffa, dan spesies Giraffa spesies atau jerapah. Kemudian ada famili Bovidae. Nah, ini yang paling luas ya teman-teman spesiesnya, kelompok hewannya gitu ya. Salah satu klasifikasi yang kami ambil adalah spesiesnya itu domba, teman-teman. Nah, untuk kerajaan film kelas Ordo sama sebelumnya. Kemudian familinya Bovidae, subfamili Caprinae, genusnya Ovis, spesies Ovis aries atau domba. Nah, sebenarnya kalau untuk karakteristik antara famili Bovidae dan juga Giraffidae ini, kalau Giraffidae ini memiliki leher yang panjang ya, bentuknya itu lebih tinggi gitu ya. Dan sedangkan Bovidae ini hewan ternak ya teman-teman ya, umumnya ada juga sebagian dan memiliki bulu-bulu. Nah, itu dilihat dari daerah dia tinggal. Misalkan domba ini, nah umumnya dia tinggal di daerah-daerah yang cukup ekstrim tempatnya. Misalnya di daerah dingin. Nah, kecuali sapi teman-teman. Sapi ini juga termasuk famili Bovidae, namun dia kulitnya tidak tebal atau tidak berbulu tebal gitu. Karena karakteristik tempat tinggalnya itu berada di tempat yang tidak dingin atau cuacanya ya musimnya ya panas gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada famili Suidae teman-teman, namun tidak kami cantumkan di sini. Nanti teman-teman bisa baca di makalah. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya ada teman-teman manfaat dari ordo-ordo yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, manusia dapat menggunakannya sebagai bahan pembuatan makanan teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah makan rendang kan? Nah, rendang itu bahannya adalah sapi salah satunya teman-teman. Jadi dia dapat kita makan sebagai sumber protein yang cukup tinggi sekali teman-teman. Kemudian ada sebagai bahan pakaian. Nah, umumnya kita temui pada jaket-jaket yang tebal ya. Misalnya pada bulu domba ya. Nah, untuk sapi dan kambing sendiri itu teman-teman pasti pernah lihat rebana ya teman-teman. Dia dipakai sebagai kulitnya itu untuk pembuatan alat musik teman-teman. Manfaat yang ketiga adalah menjadi sarana transportasi, misalnya kuda teman-teman. Kemudian segi hiburan dan rekreasi seperti atraksi lumba-lumba. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, jadi ini ada sebagai bahan pembuatan keju, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, ini untuk sumbernya teman-teman. Nah, itu ada sapi ya, bentar lagi mau dikurbankan, Masya Allah teman-teman yang berkurban. Nah, terima kasih telah menyaksikan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.